Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur untuk pertemuan kita saat ini di dalam program Sapa Gembala. Program ini ada dipersembahkan kepada saudara supaya hidup kita semakin diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dibimbing untuk berjalan di dalam terang firman-Nya supaya hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Siapa Ayub? Kita akan kenalan dulu saudara. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini dari tanah Uz. Tetapi mari kita melihat tentang kehidupan Ayub. Ayub dikatakan Ayub itu orang saleh. Hari-hari ini kalau cari orang saleh susah. Cari orang salah banyak. Bahkan di samping kita, sekitar kita banyak orang salah. Tapi kalau ngomong cari orang saleh, kayaknya 1001 saudara. Ayub tidak hanya saleh tetapi dia jujur. Wow, di masa-masa yang sulit seperti ini cari orang jujur mah sulitnya minta ampun. Bahkan orang malah suka menipu sana sini. Ya. Tetapi tidak demikian dengan Ayub. Dia jujur. Ayub juga orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sangat-sangat sempurna sekali kehidupan tokoh ini. Tetapi kita tahu saudara pada akhirnya Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ini mengalami sebuah kejadian dalam hidupnya yang sangat-sangat tidak diinginkan. Bahkan saya yakin dan percaya tidak seorang pun di antara kita pendengar program ini yang menginginkan masa-masa sulit seperti yang dialami oleh Ayub. Di mana Ayub mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Apa saja pencobaan yang dialami oleh Ayub? Padahal dia saleh. Dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Allah mengizinkan pencobaan itu datang menghancurkan kehidupan Ayub? Rasanya nggak pantas dan nggak adil kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu mengalami pencobaan. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Allah tetap mengizinkan Ayub hambanya yang dia puji-puji. Di surga pun nama Ayub itu didengung-dengungkan oleh Allah. Siapapun diberitahu, lihat itu hambaku Ayub. Ketika iblis menghadap dia, Allah bertanya, dari mana kamu iblis? Dari berjalan keliling bumi. Allah bertanya, kamu lihat gak hambaku Ayub? Wah ya tahu. Dan singkat cerita ada dialog antara Allah dengan iblis. Dan pada akhirnya iblis minta Allah mengizinkan pencobaan terjadi kepada Ayub. Tetapi Ayub begitu luar biasa menghadapi pencobaan ini. Ya. Sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Yang akan memberkati hidup saya dan saudara melalui kisah Ayub ini. Sehingga pada akhirnya, di akhir kisah Ayub ini, Alkitab menjelaskan kondisi Ayub dipulihkan. Apa yang hilang dari hidup Ayub dikembalikan oleh Allah. Bahkan berlipat kali ganda. Tetapi kita tidak mengejar tentang pelipat gandaan berkat jasmaninya. Kita akan melihat pembelajaran rohaninya. Kenapa Allah memulihkan keadaan Ayub? Karena di dalam keadaan yang hancur-hancuran, Ayub tetap bertahan di dalam dia. Dan melalui setiap peristiwa hidup yang menyedihkan itu, Ayub dapat menemukan pribadi Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap peristiwa sesungguhnya, surga tidak pernah lepas kontrol atas kita. Allah tetap memperhatikan kehidupan anak-anaknya satu persatu. Sekalipun Allah mengizinkan persoalan datang,
Persoalan mulai menggodok hidupmu, persoalan mulai menggoncangkan hidupmu. Namun Allah tidak lepas kendali. Dia tetap memperhatikan engkau. Dan Yesus berkata dalam Injil Matius, seujung rambut pun tidak Allah izinkan, tidak Allah biarkan jatuh tanpa seizin Dia. Artinya sekecil apapun persoalan dalam hidupmu, semuanya diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Dia yang menciptakan kita. Baik, kita akan kembali kepada kisah ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika harta Ayub ini diizinkan Allah habis, ya, apa yang ia punya, ternak yang cukup banyak, semua habis. Ayub tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau bertanya, seandainya hartamu yang saat ini Tuhan izinkan habis, harta saudara, harta saya, diizinkan Tuhan berpindah tangan, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Masa pandemi COVID ini ternyata juga cukup banyak merenggut harta dari tangan manusia. Banyak pengusaha-pengusaha yang kolaps. Banyak orang-orang kaya yang jatuh miskin. Apalagi yang miskin semakin miskin. Apakah kita bisa tetap bersyukur? Kita melihat dalam kasus ini, ketika harta-harta Ayub ini habis, saudara, ya, ternaknya habis dirampok dan sebagainya, Ayub bisa mengucap syukur. Bahkan ketika anak-anaknya juga terenggut dari kehidupan Ayub, Ayub juga masih tetap bersyukur. Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali pada Tuhan. Ini yang membuat Ayub kuat ketika hartanya dan keluarganya, anak-anak itu tidak lagi ada dalam hidup. Karena bagi Ayub harta satu-satunya adalah Tuhan. Siapakah harta kita yang paling besar? Seringkali banyak orang menggantungkan harapan hidupnya, harapan masa depannya kepada harta. Tetapi jika harta itu sudah terambil dari genggaman tangannya, kepada siapa lagi dia berharap? Kepada anak-anak, Ayub sudah tidak memiliki lagi anak-anak. Karena semuanya diizinkan Tuhan tewas. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh Ayub dalam hidup. Seandainya hanya hartanya saja yang hilang lenyap, mungkin Ayub masih bisa berkata, nggak apa-apa deh. Ntar kalau sudah tua, aku mau ikut anak-anak, kan mereka masih bisa bekerja. Jadi aku titip hidupku kepada anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan tidak satupun anak-anak itu ada di atas muka bumi. Semuanya mati. Kepada siapa lagi Ayub mau menggantungkan pengharapannya? Mungkin di antara saudara ada yang berkata, Ayub kan masih punya istri, Pak. Kita tahu, saudara, apa yang terjadi? Istri Ayub pun sesungguhnya meninggalkan Ayub dengan berkata, sudah, sangkali saja dan Allahmu. Jadi istri Ayub sudah tidak lagi berpihak kepada Ayub. Artinya Ayub ini betul-betul ditinggalkan oleh sesuatu yang menjadi harapan dalam hidupnya akan masa depan. Ayub hanya tinggal memiliki badannya. Dan iblis kembali mencobai Ayub, yaitu dengan
mendatangkan barah atas tubuh Ayub. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan borok. Dan Ayub menggaruknya sampai luka dan akhirnya terjadi infeksi. Yang menimbulkan nanah. Artinya tubuh Ayub penuh dengan bau, busuk dan anyir. Tidak ada lagi orang yang mau datang mendekat dengan dia. Semua orang meninggalkan dia. Ayub sudah betul-betul tidak memiliki pengharapan. Impian apa yang akan dibangun oleh Ayub? Harta sudah habis, anak-anak sudah tewas semuanya. Istri sudah tidak berpihak. Bahkan dirinya sendiri tubuhnya penuh dengan borok. Mungkin satu-satunya hal yang paling baik bagi Ayub adalah mati. Inilah yang diinginkan oleh iblis. Ketika seseorang sudah tidak punya lagi pengharapan. Orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dan tidak ada satupun yang mau peduli menolong dengan dia. Keinginan iblis cuma satu. Ayub menghujat Tuhan Allahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang selama ini ia sembah. Tuhan Allah yang selama ini ia puji. Tuhan Allah yang selama ini kepadanya ia beribadah. Tapi sesungguhnya Ayub belum mengenal secara pribadi. Iblis tahu satu celah. Apapun yang dilakukan oleh Ayub ini sebetulnya bukan berangkat dari pengenalan yang benar. Oleh sebab itu satu hal yang ingin dilihat oleh iblis adalah Ayub menghujat Tuhan Allah. Tetapi sekali lagi, surga tidak kehilangan kontrol. Allah tetap memperhatikan hambanya Ayub. Sampai pada akhirnya sahabat-sahabatnya datang kepada dia. Dan sahabat yang terakhir bernama Elihu menjelaskan kepada Ayub perihal siapa Tuhan Allah. Sehingga pada akhirnya Ayub berkata, dulu aku mengenal ya dari kata orang, sekarang aku mengenal engkau dari mataku sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah kesalehanmu, kejujuranmu, takut akan Allah. Bukan kata orang, tapi berangkat dari pengenalan pribadimu dengan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan masalah datang menempa kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Dia. Ujian datang silih berganti. Sesungguhnya Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan Allah kita secara pribadi. Jadi bukan lagi kata orang, bukan kata Pak Pendeta, bukan kata Pak Gembala, tetapi aku secara pribadi mengenal Tuhan Allah. Nah, orang yang mengenal Tuhan Allahnya dengan benar akan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup. Sekalipun semuanya habis lenyap, dia akan tetap memiliki pengharapan akan masa depan, yaitu Tuhan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita belajar hari demi hari mengenal Dia secara benar. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita hidup seorang diri. Allah tidak akan pernah membiarkan kita dihancurkan oleh apapun. Allah tetap akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Pengertian mendatangkan kebaikan bagi kita adalah sesuai dengan ukuran Allah. Yang terbaik bagi Allah atas hidup kita adalah di mana kita berserah penuh kepadanya. Menjadikan Tuhan segala-galanya. Harta yang terbesar dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara jatuh miskin, usahamu hancur, anak-anakmu meninggalkan engkau, orang terdekatmu menjauhimu, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan tetap ada di pihakmu.
Dia mengizinkan semua masa-masa pahit terjadi atasmu, supaya engkau bisa mengenal Dia. Jadikan Tuhan sebagai mutiara yang terindah dalam hidupmu. Kita diingatkan tentang satu kisah. Pada suatu hari Tuhan Yesus berbicara dalam sebuah perumpamaan. Ada seorang pedagang yang sedang berjalan. Dia melihat sebidang tanah. Dan dia lihat di dalam tanah itu ada tambang. Ada sebuah harta karun yang besar. Dia pulang, dia jual semua hartanya. Dia jual semua yang dia miliki hanya untuk bisa membeli ladang. Betapa sukacitanya ketika dia membeli ladang itu, karena dia tahu harta yang ia lepaskan tidak sebanding dengan apa yang dia miliki sekarang. Sesungguhnya Tuhan Yesus mau berkata, ketika engkau mengenal pribadiku, engkau akan memiliki harta yang terbesar di dalam hidupmu. Sekalipun semuanya meninggalkanmu, engkau akan tetap memiliki sukacita karena aku. Berbahagialah orang yang memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya. Karena sukacita yang kekal dan abadi akan terus mengalir atas dia. Maka pemulihan pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Seperti Ayub, dipulihkan oleh Tuhan dari segala keadaannya. Karena dia mengenal Allahnya secara pribadi. Doa saya adalah supaya saudara mengenal Allah secara pribadi. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah pasti akan mendatangkan kebaikan bagimu. Demikian program Sapa Gembala ini saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam program berikutnya. Shalom.